Guys, kalian pernah ngeliat gak ada pasar di dalam tengah hutan? Kira-kira yang beli siapa ya? Oke, sekarang kita coba masuk ke pasar di dalam hutan, guys. Kalian penasaran nggak? Penasaran. Hati-hati. Let's go. Kayaknya di atas ada pertunjukan gitu deh. Ada suara-suara gitu, guys. Tuh, kalian dengar nggak suara jadi deh vibe-nya? Coba kalian diem terus dengerin dah suasananya. Kayak bener-bener di dalam hutan gitu, guys. Terus juga kalian tahu kan wangi-wanginya kayak gimana? Agak serem, guys. Bos. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Tom Lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Buat kalian yang dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu. Pokoknya alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kali ini gue mau ngasih referensi tempat nongkrong sama kalian semuanya, tempat yang lagi viral, yang lagi ngehits guys. Jadi nuansanya tuh kalian nongkrong jadi agak-agak mistis-mistis gitu guys. Mau tahu keseruannya? Pastinya pantengin terus ya video gue. Jangan lupa bantu terus support channel gue dengan cara klik tombol share dan subscribe ya guys ya. BTW, jadi ini lokasinya berada di puncak Bogor guys. Tempat yang satu ini ya, dari jalan utama, jalan umum ya, Cisarua itu nggak jauh ya. Nanti di depan kita ambil kiri. Jadi tempat ini tuh agak-agak serem-serem sedikit guys ya nuansanya, yang dimana tuh lokasinya berada di tengah-tengah hutan rimba banget. Coba kalian bayangin nongkrong di tengah-tengah hutan dengan vibes-nya yang agak-agak mendung begini ya. Tapi ya ini emang konsepnya guys ya, bukannya emang serem apa gimana. Emang konsepnya dibikin sedemikian rupa. Pokoknya buat kalian yang penasaran, pantengin terus pastinya ya keseruan gua untuk kali ini nge-review tempat nongkrong lagi, yang dimana kemarin terakhir kalau nggak salah gua nge-review tempat wisata ya. Alhamdulillah banyak yang nonton video-video gue. Semoga apa yang bisa gue kasih bermanfaat buat kalian semuanya guys. Jadi yang mau kita tuju ini adalah pasar mistis guys, dimana pasar ini yang menjuluki dirinya itu sebagai tempat nongkrong atau cafe gitu ya, dengan nuansa tuh makanan-makanannya khas banget Nusantara ya. Ini dari jalan utama ini guys, nggak jauh ke dalamnya. Nanti di depan kita ambil kiri ya. Kalau nggak salah sih sama kayak pintu masuk di cafe kembali ke alam ya. Nih depan nih, satu lagi masuk terus agak turun ya, turunannya tuh lumayan, jadi hati-hati aja. Itu masuk gangnya ya. Patokannya ini nih pokoknya. Ingat-ingat ya, patokannya ini nih, yang ada ojek pengkolan Gria Wirakarya. Kalian bisa ambil kiri ya guys ya. Oh, alhamdulillah ada yang parkir. Sediain ya uang-uang receh buat parkir, kasih abang parkirnya. Yang bilang tadi agak nanjak ya nanti pulangnya. Dari jalan utamanya itu nggak jauh guys. Akses jalannya tuh udah enak. Cuman buat kalian yang mau kesini bawa mobil, bawa kendaraan kalian, seperti biasa safety-in lagi, baik rem, ban ya, harus kalian lebih perhatikan ya. Mungkin buat bawa mobil jalannya agak ngepres ya guys ya, tapi muat. Nah
Nah, sedikit informasi buat kalian untuk jam operasionalnya ini, pasar mistis ya. Pasar mistis ini dia beroperasi untuk hari-hari biasanya itu dia buka dari jam 10 sampai jam 10 malam, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Untuk di weekend dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 guys. Jadi perbedaannya overtime 2 jam ya di weekend sama di hari-hari biasa guys. Ini cuacanya agak mendung jadi mungkin vibe-nya agak lebih ngena kali ya. Makan di sana, nongkrong di sana dengan aura yang mistis banget katanya guys. Mau tahu ya seruannya kayak apa, semistis apa? Pokoknya pantengin terus ya guys ya videonya. Semoga kalian suka dan semoga kalian bisa terhibur dengan apa yang bisa gue kasih ini guys ya. Oke, jangan kemana-mana, pastinya ikutin terus keseruan gue di this video. Come on. Ini udah tanjakan yang paling tinggi ya tadi ya. Seperti yang tadi gue bilang guys, jalanannya agak kecil, udah gitu nanjak, jadi hati-hati ya. Akses jalanannya makin ke dalam ternyata makin agak-agak curam ya. Terus juga agak-agak kurang juga tuh. Informasi lagi buat kalian, jadi tempat ini nih, pasar mistis ini ternyata baru grand openingnya di bulan April kemarin guys. Jadi masih hangat-hangat banget ya. Buat kalian yang mau nongkrong yang lagi viral, nongkrong di tempat yang di viral, bisa banget datang ke sini. Lihat guys jalanannya, wah hati-hati ya. Tapi kalau hujan agak-agak licin ini pasti. Tuh lihat kan pada jatuh. Hati-hati guys. Jalannya emang kayak gini ya. Ayo apalagi yang jatuh. ayo apalagi. Rontok semua yang di depan. Ini kita OTW dari Bekasi dari jam 9 ya. Alhamdulillah ini jam berapa nih? Jam 12. 10. Jam 10 yang tadi. Ini sampai sini jam 12:30 tadi guys ya. Nah ini kita ambil ke kanan. Oh ada yang jaga. Ya, Kemana Pak? Udah. pasar mistis. Pasar bisnis di atas parkirnya penuh Pak. Terus gimana? Balik parkiran kedua, nanti Buat ke atasnya? pakai shuttle ke atasnya. Harus pakai shuttle. Iya, soalnya kalau misalnya maksa ke atas juga nggak bisa. Gitu. Udah penuh. Buat manuvernya susah. Oke. Di mana? Di sebelah sini masuk ke atas. Turun dulu kita dong. Ya, mundur aja mundur. Oke. Nanti ada yang ngarahin. Oke. Mas, dia Mas. Oke. Ternyata kata parkirnya penuh ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, dia lagi viral guys. Turun gini shuttle dia tahu. Kita diarahin untuk parkir di bawah, katanya penuh parkirnya. Oh di sebelah kiri nih jadinya nih. Sini ya. Ya ke sini. Mau juga rombongan yang pada mau ke sana. Ya, masih viral guys, masih hangat-hangat. Jadi nggak ada alasan buat kalian nggak ngunjungin tempat ini guys. Pokoknya buat kalian yang mau tahu isinya kayak apa, semistis apa tempat itu, kalian pantengin terus ya guys ya. Habis itu kita langsung diantar ke atas ya. Nggak tahu nih jasanya kena berapa. Biasanya kena ya, tapi belum dikasih tahu. Nanti pokoknya gue bakalan review buat kalian semuanya. Iya. Udah ada parkiran sini bang. Ini alternatif parkirannya di sini guys. Mudah-mudahan aja aman ya. Udah lumayan banyak sih yang udah pada parkir.
tidur. Ya. Jadi juga banyak barengannya, yang naik motor juga. Ternyata dia mau ke tempat yang sama guys. Aman ya? Ya. Oke, pastinya jangan kemana-mana, ikutin terus, enjoy this video. Come on. Gimana? Ya. Nah, oke, kita udah parkirin mobil ya. Tadi katanya ini nggak bisa ke atas. Nah, ini kita lagi nunggu shuttle ya. Apa tadi katanya? Satu, nggak tahu satu bus atau satu. Jadi udah 5 menitan kita nunggu di sini ya. Jalannya lumayan agak terjal ya. Jadi di sini tadi di perempatan ini tuh ada yang jaga ya guys ya. Jadi dia buat infoin buat pengunjung yang mau ke atas. Ya bagus ya, maksudnya lebih enak ya. Ada yang stopin sementara dari atas misalkan ada yang mau turun ke bawah. Jadi bisa diinfoin guys. Karena di sini ada ini paket apa dia? Paket off-road ya. Iya, tapi aku nggak tahu ininya. Tuh. Ini mau pada turun nih off-road. Oh bukan ini satu. Ya, shuttle ini kali ya jangan-jangan. Jangan itu. Jangan ini shuttle ya. Aku yang bawa. Yang mana nih satu busnya nih? Jangan satu cycle. Shuttle Sepeda. cycle. Sepeda nggak tuh? Oke guys, nggak apa di belakang. Ini kita naik shuttle ya. Shuttle-nya ini. Di depan masih bisa. Depan berapa orang? Sini aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Alhamdulillah kita Kayak no pakai tuh, Pak. naik shuttle ya. Hiji. Oh, enggak masuk. Hiji. Kalian ya, kalian. Guys, kalian pernah ngeliat nggak ada pasar di dalam tengah hutan? Kira-kira yang beli siapa ya? Oke, sekarang kita coba masuk ke pasar di dalam hutan, guys. Kalian penasaran nggak? Penasaran? Hati-hati, takutnya ada yang nampak. Let's go. Guys, jadi ini tuh konsepnya pasar tapi di dalam hutan. Nah, katanya untuk daerah pasarnya itu naik lagi ke atas. Untuk masuknya itu kita dari kafe kembali ke alam rimba ini. Kita pernah review ini nggak ya? Pernah ya? Ya kan? Kita udah pernah kesini. Nah, guys, jadi untuk ke pasar mistisnya, untuk ke pasar mistisnya kita naik ke atas, guys. Pasar mistis. Untuk ke pasarnya kita naik ke atas dulu ya, guys. Guys. Kita ke atas lagi. Jadi ini denahnya. Denahnya itu berarti kita di sini, terus
Tadi kita di bawah sini, terus kita naik pasar musik ke atas. Ayo, banyak yang penasaran sama pasar musiknya deh. Kita naik, tapi enggak. Itu kayak olahraga ini di sini. Kita masih naik, guys. Kayaknya di atas ada pertunjukan gitu deh. Ada suara-suara gitu, guys. Tuh, kalian dengar nggak suara jangkriknya? Bener-bener di tengah hutan, guys. Nah, ini informasi yang penting. 1000 langkah bisa membakar 40 kalori. Jadi sebelum makan, kita bakar kalori dulu, guys. Guys, kita udah mau sampai pasar mistis. Guys, tuh. Ini dia. Ini kedai untuk makanannya. Pasar mistis tuh. Kedai kopinya. Nah, kita udah sampai. Ini bisa jadi spot foto. Nih, guys. Tuh. Bener, guys, lagi ada teater kayaknya. Itu kalau nonton aku belum tahu sih. Kita cari tahu aja yuk. Kalau mau nonton, dia beli berapa? Ya. Tuh, ini kita udah masuk ke tempat makannya. Tuh, buat pesen bisa nanti di atas. Namanya Warung Bu Iin. Tuh, guys. Tuh, estetik banget. Nah, ini tempat makannya. Tuh, kalau mau pesan-pesan makannya di sini. Tuh, lumayan ramai, guys. Nah, kalau mau pesan makan kita bisa di sini. Jadi ini kalau lagi tersesat di dalam hutan kita makan di sini. Tapi aku penasaran deh, aku pengen ngeliat venue yang lagi itu teater. Ini kita cari tahu dulu yuk. Kali kita bisa nonton teaternya. Nah, guys, ini aku mau ngeliat sumber suaranya. Jadi itu kayak ada yang lagi main teater gitu kan. Nah, aku penasaran bisa nggak sih kita nonton teaternya gitu di dalam. Tuh, aku penasaran gitu, guys. Di dalam kayak ada, oh, apa ternyata mereka cuman latihan doang gitu, guys. Aku ngeliat nih dari sela-sela dia cuma lagi latihan doang, kayak lagi latihan nari gitu. Tuh, tapi emang kayaknya belum dibuka. Coba nanti aku cari tahu, nanya ke abangnya ya. Ini kita gimana? Nah, ujungnya itu ya paling atas itu pasar mistis. Si warung Bu Iim ini gitu, guys. Asli deh vibe-nya. Coba kalian diem terus dengerin dah suasananya.
kayak bener-bener di dalam hutan gitu guys. Terus juga kalian tahu kan wangi-wanginya kayak gimana, agak serem guys. Oke, sementara kita ke warungnya dulu aja. Kita lihat menu-menunya sambil istirahat guys. Ke atas lumayan capek. Yuk, come on. Kita lewat sini ya guys. Ini sebenarnya muter gitu jalanannya. Nah, kita lewat sini. Tuh guys. Ini udah paling atas. Kayak gini. Kita langsung pesan aja yuk. Ayo. Ramai juga loh di sini. Ini kan lagi weekend ya. Tuh, kayak beneran rasa rumah yang dirindukan guys. Tuh, ini untuk makanannya. Ini untuk makan-makanannya guys. Tuh, kita pesan dulu yuk. Mau duduk di mana ya? Pesan dulu apa duduk dulu? Mau pesen, mau duduk di mana? Mana? Depan. Ayo. Tuh ada jajanan zaman dulu. Ini ada, kayaknya ada turbo deh. Ya, cari tempat duduk dulu. Nih guys, ini kita mau coba pesen dulu ya. Nih, kita liatin menu-menunya. Oh guys, ini dia ada bisa prasmanan, ada sambal. Ini ada lauk-lauknya gitu guys. Tuh ada kue tradisional juga. Guys, ada jajanan zaman dulu juga guys. Tuh, kamu mau itu nggak turbo itu? Aku kayak mau deh. Tuh, coba deh kita lihat nih. Jajanan zaman dulu. Oh, ada kayak gini guys. Tuh, apa ya? Tuh, ada kayak pemain ini kayaknya tahu. Aku dulu suka makanin ini ya. Lucu. Ini juga nih. Ini juga nih, ini kering. Ini dulu enak banget, tapi sekarang kok udah nggak ada ya? Iya, terus ini permen rokok ya nggak boleh ya guys ini. Takutnya bahaya. Tuh iya. Ayo kita pesen yuk. Kita pesen makanannya. Yang beselnya kita ada di paket garang asam kayu ayam isinya ada tahu tempenya atau gimana? ada nasi, tahu, tempe, lalapan sama sambal kak. Oh gitu, ya boleh deh yang paket garang asem ya. Paket garang asamnya satu bagian paha atau dada. Bagian paha. Ada lagi tambahannya. Terus Kak? kamu mau apa? Sambal boleh sambal. Oh minta sambal dadak satu. Tambahan sambal dadaknya ada lagi. Terus kamu apa? Nasinya? Apa? Paket lele. Paket lelenya mbak. Paket lele gorengnya satu ada lagi. Tempe mendoan mbak. Tempe mendoannya. Ya tempe mendoan. Kalau minumannya yang best sellernya apa? Minumannya biasanya kita ada es cendol. Itu harganya 30.000. Saat belum masuk menu tapi sudah ada varian di situ. Oh gitu. Ada jeruk nipis serai juga. Itu yang pakernya. Jeruk nipis. Panas bisa ais. Jeruk nipis apa? Jeruk nipis serai. Oh jeruk nipis. Oh ya boleh deh jeruk nipis serai. Yang dingin aja. Yang dingin ada. Iya satu. Terus kamu apa?
Udah. Itu aja deh. Iya, Itu dulu. lagi pesanannya ya kak, ada paket garang asam pahanya 1, Ya. sambal dadaknya 1, paket lele gorengnya 1, tempe mendoannya 1, sama jeruk nipis sore yang dinginnya 1. Oke guys, nih makanannya udah dateng. Sampai semua ya. Iya. Udah sampai semua yang kita pesan. Tadi kita pesan apa aja? Jadi kita tadi pesen paket bestsellernya di sini. Katanya itu garang asem guys itu. Jujur kita suka garang asem sih. Iya. Makanya kita mau coba nih garang asem di sini kayak gimana, ya kan? Terus kamu Ini pesan apa? paket lele goreng. Kayak pecel lele. Ya. Tapi sambalnya kayak mirip kali ya? Sama ya. Iya, ini Sambalnya kita pakai sambal nyoba dadak. sambal dadak Ya. tadi. Terus juga nambah cemilan ya. Ya. Mendoan Jadi sama apa ini? sama jajanan tradisional. guys. Jadi di sini tuh sebenarnya konsepnya kayak lagi di rumah nenek guys. Buat kalian mungkin yang orang Jawa gitu ya. Kita bukan orang Jawa jadi mohon maaf ya. Jadi kita kalau pulang kampung nggak ke Jawa. Kita ke Sumatera. Tapi vibe pulang kampung tuh dapet gitu loh guys. Tapi jujur ya guys ya, ini konsepnya tuh ngena banget Jawanya. Iya. Coba lihat gelas dari gelasnya ini ya. Gelas-gelas kaleng Khas gitu. banget nih guys. Mendoan. Ya kan? Kayaknya ini khas Makanya Jawa di sini gitu loh. Apa nih, piring-piring rotan dari Iya. kayu gitu guys. Nah, terus juga harganya tadi tuh masih affordable ya. Ya, tadi masih affordable. Paketannya berapa yang ini garang asam ya? Paketan garang asamnya dia 50-an. Nah, ini juga masih tadi oke lah ya. 40-an. Jadi masih ya worth it lah. Jadi 50 itu isinya ada Ada. tempe, tahu ya, sayur-sayuran ada. Sama lalapan biasa lah paket kayak buat udah ada apa nabatinya di Ya. nabati Nabati. Terus Ya. katanya ada bestsellernya di garang asam ya. Iya, tadi katanya kan kita nanya tuh biasanya apa garang asamnya. Nah, kita tuh lumayan suka nyoba garang asam guys. Kita walaupun bukan orang Jawa, tapi kita suka garang asam. Makanya kita mau nyobain si garang asam ini. Nah, terus ini juga gue pesen yang paket lele guys. Lele. Nggak tahu nih lelenya mati apa enggak ya. Biasanya kalau pecel lele sambalnya sambal Lamongan ya. Kayaknya, Ya kan? tapi lebih mendok yang ini ya. Yang Iya, ini sambal ya. dadak. Biasanya sambal dadak itu kayak sambal mentah gitu kan. Nah, Nah, terus juga sedikit info buat kalian buat yang mau kesini ya. Jadi tuh lebih prepare tadi jalanannya yang agak-agak terjal. Terus juga dari parkiran ke atasnya itu jalan kakinya lumayan guys ya. Menaiki anak tangga yang mungkin yang udah lansia yang di sini agak PR ya guys ya. Tapi ya udah ada treknya jadi nggak takut nyeblok kotor atau blok gitu ya. Udah ada tangga di plester juga. Emang konsepnya yang namanya tadi pasar mistis. Jadi auranya tuh emang ngena banget ya. iya. Tapi ini cuma sekedar konsep ya guys Konsep ya, nggak aja. mistis beneran. Dari konsep rumahnya tuh rumah kita sebutnya apa sih, jomblo bukan? Hampir ya Ya, rumah mirip. jomblo. Ya vibesnya kan Jawa Tengah lah, Jogja kali ya. Ya, Itu rumahnya tuh dari rumah kayu. atapnya bisa pakai genteng guys, genteng tanah liat gitu. Terus kayak bambu-bambu gitu. Jadi kayak benar sesuai dengan klaimnya, rasa rumah yang dirindukan. Jadi kalau kalian misalkan kayak pulang ke rumah nenek, tahu nggak yang tengah malam nggak ada listrik, Iya, nah kayak pakai gitu. obor. Vibesnya tuh kayak gitu, pakai obor. Iya kan? Harus kayak gitu. Nah, terus juga yang ini yang aku mau ulik tadi ya. Tadi itu di situ yang bajunya tadi ternyata bisa dipakai, nggak disewakan. Itu free guys. Jadi kalian kalau yang mau pakai baju Foto-foto. Jawa-Jawa kayak gitu, atau sama ada belangkonnya juga, Ah, bisa dipakai tapi nanti balikin lagi ya, ya. tadi bisa dipakai, nggak disewain guys. Cuma setelah dipakai ditaruh lagi di tempatnya guys. Mungkin buat kalian yang mau foto-foto dengan adat tradisi Jawa, kalian bisa pakai Jawanya gimana? Jawa. Jawa. Ya maaf ya. Nah, terus juga ada ini ya paketan off-road sama teater. Itu sempet kemarin tuh buat cari tahu ternyata paketannya lumayan, kisaran harganya tuh di 500 kalau nggak salah. Ya, tapi kita belum cari tahu itu beli tiketnya di mana, kita nggak Ya. cari tahu. Nah, buat kalian yang mau ngepoin itu harga menunya ada apa aja, kalian bisa langsung cek kepoin di
Instagramnya ya. Itu udah lengkap guys, dari menunya, vibes-nya, atau ada apa aja di situ, fasilitasnya semuanya lengkap. Nah ini BTW gue untuk minumnya gue pesen vanilla latte ya. Mungkin konsepnya rasa vanilla susu mungkin ya. Base-nya ya. Nah ini tadi minumannya base-nya itu jeruk nipis sereh. Ini aku udah nyobain, seger banget. Tuh. Asam. Ya asam jeruk nipis dikit, tapi manis. Nah tadi niatnya mau cari yang hangat-hangat yang mesennya ya. Kebetulan katanya belum ready yang hangat-hangat guys. Ya jadi Ini sementara apa-apa. es dulu. Tadi jam operasional udah dikasih tau ya. Udah. Nah, oke mungkin langsung aja kita cicip Cobain. makanannya ya. Kita Kayaknya coba menggairahkan gitu ya. guys. Garang adem ya. Aku nggak sabar banget lagi cobain ini. Bismillah. Bismillah ya. Konsepnya gini ya, pakai sendok ini ya. Sebenarnya pakai tangan bisa sih. Gue pakai tangan aja kali. Oke, nggak enak banget pakai. Iya. Coba kamu cuci tangan dulu. Oh cuci tangan di situ tuh. Iya. Jadi buat kalian boleh minta lilin ya ke ke kasir kalau lagi banyak wallet gitu, nanti dikasih kok sama mbak kasirnya. Guys, ini mendok banget lagi. Kita coba yuk. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa banget. Beda. Aku beli yang waktu itu kita beli di Bekasi. Sama ini beda. Bedanya di Mungkin karena konsepnya orang Jawa manis gitu. oh ini lebih Iya, ini lebih ke manis. Kalau yang kita biasa beli orang Bekasi yang bikin itu asam. asam. Iya, benar asam. Jarang asam kan. Nah ini untuk tekstur lelenya itu emang agak kriuk ya. Iya. Mungkin emang lele goreng. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi. Enak guys. Sambalnya nih enak. Lengkap ada sayur-sayurannya, tomat, ada timun, ada sawi, Selada. oh selada katanya juga kan sawi. Nah, ini ada sembilannya, kita beli mendoan ya guys ya. Anget gitu guys rasanya. Lelenya lumayan Kayak anget banget gitu. Agak-agak crispy. Karena puncak kan dingin ya. Jadi makan garang asam itu jadi kayak awet gitu loh. Nah, ini infonya dia buka di bulan April kemarin ya. Si Bomama masih banyak yang nyari guys. Jadi ternyata parkirnya tuh hampir sama kembali ke alam yang rimba ya. Ada Ini guys, satu manajemen. aku mau ngejelasin dikit, mungkin ada yang bingung nanti. Jadi aku mau ngejelasin sedikit. Jadi pasar mistis itu dia di dalamnya hutan kembali ke alam rimba gitu. Kan tadi kita masuk dari kafenya kembali ke alam rimba ya. Jadi tuh ibaratnya banyak venue-nya gitu ya, banyak tempatnya ya. Enak nih, enak kan? Hangat banget ya. Ya, lanjut. Nah, jadi di dalam masuk ke dalam kembali ke alam rimba itu kalian naik terus. Nah, di situ tuh jadi ada kayak arah jalannya ke pasar mistis ini. Jadi jangan bingung ya, pasar mistis di mana gitu. Dia ada di dalam jalan masuk ke kembali ke alam 2, kembali ke alam rimba ya. Iya. Gitu. Dia tuh kayak masih satu manajemen. Masih sama lah, ada Simfores ya tadi ya. Simfores, kembali ke alam rimba, pasar mistis. Jadi itu tuh dia masih satu manajemen. Jadi tinggal kalian tuh pilih mau vibes yang apa.
Nah kalau kembali ke alam kan vibes-nya itu sungai kan. Kalian naik ke atas dikit ya temanya ya hutan kayak gini gitu. Jangan bingung ya. Ini aku sambalnya unik tau yang Enak yang sumpah dah. apa sambalnya? Ini ya. Ini aku yang ini sambal hijaunya kayaknya pakai daun kunyit deh. Cobain nih kamu sambalnya. Ini sambal gue coba apa? Sambalnya nggak pedas, tapi kayak ada rasa kunyitnya gitu. Kayaknya ini daun kunyit ya. Ya. Ya kan? Kayaknya ini daun kunyit. Ada serehnya juga, Ini benar enak ya. ya kan? Wangi serehnya tuh enak. Jadi menurut kita ya, harga segitu tuh sayang ya, worth it. Sama view-nya. Syadu gimana gitu. Ini aja kita makan ya, sambil dengar suara jangkrik. Aku nyobain ini dong. Aku mau nyobain sambal dadaknya ini. Pedas banget gak ya? Apa ini? Jeruk serai ya? Jeruk nipis teh. Kita coba sambal dadaknya. Oh jadi ini konsepnya masih strong jeruknya, cuman ada rasa-rasa serainya gimana sih? Jadi kayak asam segar, ada wangi serehnya gitu. Oke. Ini sambal dadaknya enak kok. Nggak pedes guys di sini. Mungkin pedesnya yang masih bisa dimakan gitu loh, nggak kayak yang pedes kayak gitu enggak. Kalau ini makin lama makin pedas nih. Emang iya? Coba aku penasaran. Duluan ya? Coba sambalnya. Kita tuh sebenarnya lumayan Soalnya suka. udah pas, Kita tuh sebenarnya lumayan nggak suka keras ya. apa pecinta sambal gitu loh guys. Jadi kita suka nyoba sambal. Kalau dia gimana dia? Kenapa? Nah, ini juga gurih. Ini kayak sambalnya ada serasinya ya? Ya. Tapi kayak mentah ya? Ya, Mentah tapi kayak sambal terasi gitu. siap kata gua. Ini nggak pedas. Tapi ini pedas. Ini enggak. Ini yang pedas. Mantap. Nasinya. Ini. Oke, mungkin review bisa gua kasih untuk pasar bisnis ini ya. Iya. Mungkin sekian dulu. Semoga apa yang bisa kita kasih bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Iya. Buat kalian yang punya referensi tempat nongkrong wisata yang lagi nge-hits di daerah Jabodetabek, kalian komen-komen aja di sini ya. Jangan lupa yang belum subscribe duluan ya, di subscribe Karena subscribe itu gratis. Biar kita juga lebih semangat lagi makanya guys ya. Oke, mau bacot-bacot kita langsung gas ngabisin dulu. Thank you for watching semuanya and see you.